Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang kudengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itu, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, berarti kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan? Benar itu. Jepang sudah tidak ada wewenang lagi di negara kita. Jadi kita harus memanfaatkan momen ini. Teman-teman sekalian, sudahkah kalian mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, kawan. Dari mana kau mendapatkan berita itu? Barusan, saya dan Sukarni berkumpul dengan Syahrir. Ia mendengar siaran radio Jepang yang mengumumkan tentang gencatan senjata itu. Berarti, negeri kita sekarang dalam kondisi vacuum of power. Benar demikian. Saya mengumpulkan kalian di sini untuk membahas masalah itu. Cepat sekali. Kalau begitu, kita harus membagi tugas. Wikana dan Sairo, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan Bung Darwis akan pergi memerintahkan anggota pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang, Bung. Ini batang leherku. Serahkan pojok itu sekarang dan potonglah leherku malam ini juga. Kau tidak perlu menunggu hingga esok hari. Ini momen yang tepat, Bu. Jepang sudah tak berkuasa lagi di negeri ini. Apa yang harus ditunggu? Rakyat sudah cukup menderita. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang hendak berkuasa di negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan menganggap diri saudara mampu menopang kekuasaan sendiri, mengapa datang kepada Soekarno dan memintanya untuk memproklamasikan kemerdekaan? Kenapa kita harus menunggu janji Jepang? Kita bisa berdiri di kaki kita sendiri. Bahkan Jepang sudah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir ini tak akan mampu untuk mengalahkan armada milik Jepang. Coba kau tunjukkan padaku, di mana kekuatan yang telah diperhitungkan itu? Apa tindakan kalian untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak? Jika memang terjadi pertumpahan darah. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, maka semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang telah ditanggung selama ini. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh bangsa kita selama ini, Bu. Baiklah, tapi berikan kami waktu untuk berdiri. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bu. Kita harus mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan kita akan bicarakan di sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Ya, lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka masih pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkan semuanya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung, berarti kita semua sudah sepakat. Setelah berunding tadi, kami telah memutuskan untuk tidak tergesa-gesa dalam hal proklamasi kemerdekaan. Hal ini akan kami bicarakan lagi dalam sidang PPKI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang sepagi ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk ikut dengan kami menuju tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa yang saudara maksudkan? Ya, kami mau membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari ancaman bentrok antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami setuju. Sebaiknya, Ibu Fatmawati dan anak-anak Anda ikut serta, Bung, untuk menjamin keselamatan mereka. Ya,
Saya akan mengajak mereka. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah padaku di mana mereka sekarang, dan aku akan menjamin keselamatan mereka untuk kembali ke Jakarta. Dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok hari. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya padaku, nak? Baiklah, kami akan mengantarkan ke tempatnya di Rengas Dengklok. Hai, nak. Maaf, saya Pak. Tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Baik, Pak. Saya antarkan. Nah, jelaskan sekarang. Mengapa saudara sekalian membawa kami ke sini? Maaf, Bu, jika kami lancar. Tapi ini semua demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan tentang proklamasi kembali. Bukankah kami sudah katakan kepada kalian tempoh hari bahwa masalah kemerdekaan akan kami bicarakan lagi dalam sidang PPKI? Kami semua sepakat, Bu. Kenapa harus menunggu Jepang memberi kita kemerdekaan? Untuk apa menunggu hasil PPKI kalau kita bisa bergerak sendiri? PPKI itu bentukan Jepang. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan mereka. Pendapat itu benar. Namun, kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita juga belum siap dan masih memerlukan bantuan Jepang untuk memerdekakan bangsa kita. Bagaimana? Bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanya janji manis belaka, apa yang akan Anda lakukan? Apakah selamanya kita akan menunggu janji itu, Bu? Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas, dan sekarang saatnya. Saudara sekalian, mari kita bicarakan dengan kalian ini. Tidak perlu ada ketegangan, oke? Baiklah. Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai proklamasi ini. Kita memang belum mempersiapkan dengan matang, tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan akan datang 2 kali, Bu. Dan apa yang mereka katakan itu memang benar adanya. Dan saya mendukung mereka. Tetapi, apakah kita bisa? Akankah ini semua mungkin untuk dilakukan? Tentu mungkin, Bu. Asal kita berusaha, kita akan dapat jalan keluarnya. Lagi pula, para muda Jakarta sedang menyusun strategi untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa adanya campur tangan dari Jepang. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok? Pasukan pemuda di Jakarta sudah bersiap. Jika itu memungkinkan, kita akan melaksanakannya esok pagi. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita beri tempat untuk membahasnya, Bu. Tapi harus sudah malam. Dan pihak Jepang tidak mungkin mengizinkan kita untuk melakukan kegiatan sekarang. Apalagi kalau mereka tahu kita membahas rencana proklamasi. Saya punya ide. Kita pinjam rumah perwira Jepang Laksamana Maeda. Selamat malam. Ada apa, Bu? Maaf, kami mengganggu Anda malam-malam begini. Saya perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang dilangsungkan esok hari. Benarkah begitu? Kalau begitu, silahkan masuk. Saya turut gembira mendengar hal itu. Silahkan gunakan ruangan ini. Saya akan pergi beristirahat terlebih dahulu. Terima kasih, Perwira.
menurut saya, sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? PPKI kan bentukan Jepang. Kita sudah sepakat tadi untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Kalau benar, Nak, bagaimana ini, Bu? Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh seluruh hadirin yang datang saat ini? Seperti Amerika yang menandatangani teks deklarasinya. Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus beda dari bangsa lain. Lalu bagaimana, Bu? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia. Berarti, atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul. Bagaimana yang menandatangani teks itu yaitu dua orang saja, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta sebagai perwakilan dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana hadirin? Setuju! Tolong kau ketik teks proklamasi ini. Jagalah teks itu baik-baik. Baik, Bu. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di saat-saat yang mengulas pikiran ini. Iya, terima kasih Gusti Allah telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh ya Pak, apa kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah. Kita akan melaksanakan upacara bendera yang akan diiringi oleh lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Loh, bukannya kita belum punya bendera? Lantas, bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa, Bu. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjahitkan benderanya? Tapi Pak, kain Ibu sudah habis. Hanya tersisa kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Buatlah bendera yang sederhana. Yang penting, kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah. Hah, Ibu punya ide? Kita namakan saja bendera kita Sang Saka Merah Putih. Bagaimana? Wah, ide yang bagus, Bu. Ya, Sang Saka Merah Putih. Ya sudah, Bapak bersiap sana menyusun pidato yang akan Bapak bacakan besok. Trinus, Bu. Tolong kau kibarkan bendera ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa kita. Siap, Bu. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Hei, kalian! Ya! Tolong jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapat kehormatan untuk mengibarkan bendera ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Pada Sang Saka